Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, khususnya bagi para petani pemula, petani muda, dan seluruh pegiat petani nilam dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sedikit pengalaman dan tips praktis seputar bagaimana kita bisa tetap menghasilkan minyak nilam meskipun hasil panen yang kita miliki terbilang sedikit. Seringkali dalam proses pasca panen, terutama ketika kita memanen dalam jumlah yang besar, misalnya di lahan yang seluas 1 atau 2 hektar, kita merasa cukup kewalahan. Salah satu tantangan utamanya adalah proses penjemuran. Menjemur tanaman nilam di bawah terik matahari bisa jadi pekerjaan yang melelahkan dan membuat kita merasa malas untuk melakukannya. Namun, ada salah satu trik sederhana yang ternyata sangat berpengaruh terhadap jumlah minyak yang dihasilkan dari proses penyulingan nilam. Trik ini adalah dengan mencincang atau memotong-motong tanaman nilam terlebih dahulu sebelum dijemur. Berdasarkan pengalaman saya pribadi, ketika saya memanen nilam tanpa melalui proses pencincangan terlebih dahulu dan langsung menjemurnya, hasil minyak yang didapat dari penyulingan cenderung sedikit. Tetapi pada percobaan berikutnya, saya mencoba mencincang daun dan batang nilam terlebih dahulu, lalu menjemurnya hingga kering sebelum masuk ke proses penyulingan. Hasilnya sangat berbeda. Minyak yang dihasilkan jauh lebih banyak dan lebih maksimal. Artinya, proses pencincangan sebelum penjemuran sangat berpengaruh terhadap efektivitas penyulingan. Semakin halus dan merata tanaman nilam yang dijemur, semakin banyak minyak atsiri yang dapat diekstrak saat penyulingan yang dilakukan. Jadi, untuk rekan-rekan petani nilam, baik yang baru memulai maupun yang sudah berpengalaman, saya sangat menyarankan agar setelah teman-teman panen, nilam dicincang terlebih dahulu. Setelah itu, jemur di bawah sinar matahari hingga benar-benar kering, dan kemudian dilakukan proses penyulingan. Dengan cara ini, potensi minyak nilam yang dihasilkan akan jauh lebih maksimal, meskipun skala panennya tergolong kecil. Demikian tips sederhana dari saya berdasarkan pengalaman pribadi, ya. Semoga bermanfaat dan dapat membantu teman-teman petani nilam untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Jika ada pertanyaan, saran, atau pengalaman lain yang ingin dibagikan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan tips dan trik seputar budidaya nilam selanjutnya. Dan ini hasil minyak nilam dari daun dan minyak nilam dari daun dan batang.